Di balik gemerlap kota Tokyo, ada dunia yang tak pernah tidur. Dunia di mana nyawa bisa berakhir dalam hitungan detik. Seorang pembunuh bayaran berpengalaman bernama Kate. Selalu dingin, selalu tepat sasaran, dan tak pernah meninggalkan jejak. Namun satu kesalahan kecil mengubah segalanya. Racun mematikan kini menggerogoti tubuhnya, memberinya waktu yang sangat terbatas untuk bertahan hidup. Tanpa kesempatan kedua, Kate memilih jalan terakhir. Mengungkap pengkhianatan dan menyelesaikan dendamnya sebelum waktu benar-benar habis. Sebuah perlombaan melawan kematian pun dimulai. Berlokasi di kota Osaka, Jepang. Terlihat Kate sedang bersiap untuk menjalankan sebuah misi. Ditemani satu orang rekannya bernama Perry, atau dikenal dengan nama P. Kate ditugaskan oleh Perry untuk membunuh adik ketua klan Kijima bernama Kentaro. Tanpa perlu waktu lama, Kate menghabisi dua orang pengawal Kijima yang sedang berjaga dan menyembunyikan mayat mereka. Kemudian Kate mencari posisi yang strategis untuk menembak. Tibalah Kentaro dan ketua klan bernama Kijima beserta anak buahnya. Namun Kate sempat ragu saat akan melepaskan tembakan ketika target keluar dari mobil dengan seorang anak perempuan, yaitu anaknya Kentaro. Karena protokol dalam misi adalah dengan tidak melibatkan anak-anak. Namun dengan terpaksa, Kate melepaskan tembakan saat target mulai tertutup, dan Kentaro tewas tepat di depan anak perempuannya. Melihat adiknya tewas, Kijima langsung pergi meninggalkan lokasi dengan keponakannya yang masih berada di sana, dan entah bagaimana nasibnya setelah itu. 10 bulan kemudian di kota Tokyo, Kate membahas kapan ia akan pensiun dari pekerjaannya. Karena setelah peristiwa di Osaka, ia merasa bersalah dan tidak bisa melupakannya. Namun Perry menyebutkan, peristiwa di Osaka adalah sebuah kesalahan dan tidak ada yang tahu bahwa ada seorang anak di lokasi target. Perry menambahkan bahwa mereka sedikit lagi akan mendapatkan apa yang mereka impikan. Kate tidak punya pilihan dan akan menyelesaikan misinya. Setelah itu, ia akan berhenti dan ingin memulai hidup layaknya orang-orang pada umumnya. Di sebuah klub, saat Kate sedang duduk, datanglah seorang pria bernama Stephen. Dia mengajaknya berkenalan. Sebagai seorang yang terbiasa waspada dengan siapapun ia bertemu, dengan cepat Kate menghafal identitas Stephen di kartu tanda pengenalnya. Saat itulah, Kate mendapatkan instruksi untuk tugas terakhirnya, yang mana targetnya adalah ketua klan Kijima, sekaligus kakak Kentaro yang ia bunuh tempo lalu. Kemudian Kate berangkat menuju lokasi yang telah ditentukan, yaitu Menara Roppongi, tepat jam 11 malam ini. Dengan cepat Kate berada di titik yang telah ditentukan, menyiapkan senjata dan mengatur posisi menembak. Namun saat akan mengeksekusi sasaran, Kate merasa ada yang tidak beres dengan dirinya, yang mengakibatkan tembakannya meleset. Kijima tak tinggal diam. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menangkap pelaku. Namun dengan cepat, Kate melarikan diri dengan sebuah mobil yang ia rampas. Tak berselang lama, polisi yang sedang patroli melakukan pengejaran. Naas bagi Kate, saat ia sedang dalam kecepatan tinggi, kepalanya semakin terasa pusing, dan Kate kesulitan mengendalikan mobilnya. Disinilah Kate berada. Dirawat di sebuah rumah sakit. Saat dalam koma, Kate memimpikan masa lalunya yang kelam, yang mana ia hidup sebatang kara karena ibunya telah meninggal. Dan Kate kecil diasuh oleh Perry. Ia menjadi ayah, ibu, dan sahabat bagi Kate hingga ia dewasa.
Setelah sadar, dokter menjelaskan bahwa Kate terpapar sindrom radiasi akut atau SRA yang mematikan, yang berasal dari polonium-204. Dan Kate hanya akan bertahan hidup kurang dari 24 jam. Menyadari hidupnya tak akan lama dan polisi pun akan segera menangkapnya, Kate berniat kabur dari fasilitas kesehatan tersebut dan mengancam dokter dengan sebuah pistol yang ia curi dari seorang polisi untuk memberikannya beberapa obat insulin agar dia bertahan. Dengan mengendarai mobil sang dokter, Kate langsung pergi ke alamat Stephen yang sudah ia hafal sebelumnya. Sesampainya di sana, terlihat Stephen dengan seorang wanita yang bernama Kanako, dan Kate mengancam akan membunuh Stephen jika ia tidak memberitahu alasan kenapa dia meracuninya. Stephen mengaku dia tidak tahu itu adalah racun, karena orang yang memerintahkannya mengatakan bahwa itu hanyalah obat bius. Dengan terpaksa, Stephen mengatakan orang yang menyuruhnya bernama Kazuo Sato. Dia pengelola klub Yakuza, anggota klan Kijima. Dengan pengakuannya, Kate memberikan mereka berdua kesempatan untuk hidup. Setelah meminum obat, Kate menemui Perik dan bertanya siapa targetnya semalam. Perik menjelaskan dia bernama Kijima, pimpinan tertinggi keluarga besar Tokyo, dan orang yang telah ia bunuh dalam misi di Osaka adalah adiknya Kentaro. Kate bergegas mencari Kijima dan akan membunuhnya, karena ia adalah dalang yang meracuni Kate. Kate menuju Black Lizard. Setelah Perik memberinya informasi bahwa beberapa anggota Kijima berkumpul di sana. Tanpa kesulitan yang berarti, Kate dapat menumbangkan semua anak buah dan petinggi klan Kijima. Didapatlah informasi bahwa setelah peristiwa penembakan, Kijima bersembunyi di suatu tempat, dan semua petinggi maupun antek-anteknya tidak ada satupun yang tahu di mana Kijima berada. Hey. Alright, same. Where is Kijima? No. Dengan hanya tersisa satu orang anak buah Kijima, dengan sadar ia tidak akan mampu melawan Kate, karena semua orang di sana telah dihabisi. Dia menyebutkan satu nama yaitu Annie, yang merupakan keponakan Kijima. Tanpa membuang waktu, Kate mencari keberadaan Annie. Berdasarkan informasi salah satu anak buah Kijima, ia sedang menonton konser dengan dikawal oleh dua orang anak buahnya. Sesampainya di lokasi yang dimaksud, setelah melihat Annie, Kate ingat bahwa Annie merupakan anak Kentaro yang telah menjadi target operasinya 10 bulan lalu, dan kini Annie menjadi sandera Kate untuk memancing Kijima keluar dari persembunyiannya. Dengan terpaksa, Kate melepaskan tembakan peringatan saat Annie mencoba melarikan diri. Namun saat Kate memerintahkan Annie menghubungi pamannya Kijima, Annie mengaku tidak punya nomor ponselnya. Annie mengungkapkan bahwa pamannya Kijima sama sekali tidak memperdulikannya semenjak ayahnya meninggal. Annie menambahkan bahwa saat ingin menghubungi pamannya, Annie hanya bisa menghubungi seseorang yaitu tangan kanan pamannya, satu-satunya orang yang dapat berbicara langsung dengan Kijima, dan dia bernama Renji. Annie dengan cepat menelpon Renji setelah Kate memaksanya, dan mengatakan bahwa Annie diculik. Kate merebut ponsel Annie dan memberikan lokasi titik pertemuan, yaitu di tengah pasar Murakawa. Kate mengancam jika Kijima telat 1 detik saja, maka Kijima tidak akan melihat Annie lagi. Renji dan tangan kanannya Shinzo beserta anggotanya dengan cepat bergerak menuju lokasi yang telah diberikan Kate. Renji mengatakan Oyabun atau pimpinan tertinggi mereka tidak perlu tahu atas masalah yang terjadi pada Annie. Dan Renji memberikan misi terselubung yang hanya diketahui oleh mereka berdua saja. Dalam kondisi yang semakin sekarat, Kate bergegas membawa Annie ke pasar Murakawa dan menyekapnya di dalam toilet. Tibalah Shinzo dan anak buahnya. Shinzo membagi 3 kelompok untuk mempercepat proses pencarian, dengan perintah jika menemukan Annie untuk membawanya ke hadapannya.
Tak berselang lama, datanglah mereka dan bertanya di mana Annie. Namun Kate hanya menginginkan satu nama, yaitu Kijima. Saat Kate tidak melihat orang yang ia cari di sana, maka inilah yang terjadi. Di satu sisi Annie berhasil melepaskan lakban yang mengikat tangannya dan keluar dari toilet. Saat itulah ia bertemu dengan Shinzo. Sempat merasa aman karena anak buah pamannya datang menjemputnya. Namun Annie sudah salah besar karena misi sebenarnya yang diberikan Renji kepada Shinzo adalah untuk menghilangkan nyawa Annie. Dan Renji berniat menghabisi semua garis keturunan Kijima. Dan ia ingin menggantikan kedudukan Kijima sebagai tahta kepemimpinan tertinggi dari klan Kijima. Namun saat nyawa Annie telah di ujung tanduk, Kate dengan cepat menghabisi Shinzo dan para antek-anteknya. Setelah selesai, Kate bergegas meninggalkan lokasi. Namun Annie masih tidak percaya atas apa yang telah terjadi. Saat keluarganya pun ingin membunuhnya, Annie merasa tidak ada tempat aman lagi baginya. Ia meminta untuk ikut dengan Kate. Dan dengan tegas, Kate mengatakan jika Kijima tidak keluar, maka Annie tidak berguna lagi baginya. Kate sempat tidak peduli, namun sedikit luluh saat Annie menjelaskan bahwa ayahnya telah dibunuh Kijima. Dan kini ia juga diburu. Padahal Annie tidak berbuat salah, namun dunia memperlakukannya dengan buruk. Annie hidup berpindah-pindah dan tak jelas tempat tinggalnya, dan Annie merasa bahwa ia tak lebih dari sampah. Hingga saat ini, ternyata Annie masih belum mengetahui fakta yang sebenarnya, bahwa orang yang membunuh Kentaro ayahnya bukanlah Kijima, melainkan Kate itu sendiri. Kate akhirnya membawa Annie, karena ia dapat membantunya menemukan Renji. Karena hanya Renji lah yang tahu di mana Kijima berada. Mereka bergegas ke sebuah lokasi, tempat seseorang yang mungkin tahu di mana Renji berada, yaitu kekasih pria Renji. Tibalah di tempat yang dimaksud. Annie bergegas mengalihkan perhatian penjaga, dan Kate akan menyelinap dari belakang. Kate berniat akan mengeksekusinya karena tidak memberitahu di mana Renji berada. Namun saat Kate menyuruh Annie menutup tirai, Annie salah menekan tombol dan membuat fokus Kate teralihkan. Annie dan Kate berusaha mencari petunjuk di rumah itu. Kate menemukan senjata yang tersimpan di balik pintu kulkas, dan Annie menemukan lokasi Renji dengan melihat pelacak pada handphone si pria. Tanpa waktu lama, mereka mencegat mobil yang membawa Renji, dan Kate menembak dua orang anak buah Renji. Renji tidak sepenuhnya tahu di mana Kijima berada. Namun saat dia menghilang, Kijima berkata dia berada di antara keluarga. Tapi Annie tahu apa yang dimaksud oleh Kijima. Kate memberitahu Peric bahwa ia telah menemukan Kijima dan akan menyelesaikan misi terakhirnya. Peric mengatakan ia akan datang untuk membantu. Dan Kate meminta Peric untuk menemukan mayatnya di sebuah perbukitan di rumah Hotazaka. Kate dan Annie memesan taksi untuk ke sana dengan cara yang sangat sopan, yakni menodongkan pistol ke kepala si sopir. Selama perjalanan Annie bercerita tentang ibunya yang seorang gaijin atau orang asing. Oleh karena itu klan Kijima cukup sulit menerima keberadaan ibu Annie. Karena tidak ingin diperlakukan buruk oleh klan, dia memutuskan untuk pergi entah kemana. Annie juga mengatakan bahwa dia tidak pernah melihat wajahnya. Bahkan Annie tidak punya foto ibunya.
Sesampainya di tempat yang dimaksud, Annie menjelaskan itu adalah rumah lama mereka, tempat para tetua dibesarkan, termasuk ayahnya. Annie berniat ingin ikut masuk, tapi Kate melarangnya, karena ia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, yaitu membunuh di depan anak-anak. Dengan terpaksa Kate meninggalkan Annie di luar. Kate semakin sekarat berjalan pun sesempoyongan. Ia menyuntikkan insulinnya lagi, agar dapat menyelesaikan misi terakhirnya, sekaligus membalas dendam, karena Kijima telah meracuninya. Dengan menyisahkan satu insulin lagi, Kate bergerak masuk ke dalam rumah dan mencari keberadaan Kijima. Setibanya di suatu ruangan, terlihat Kijima yang seolah telah menunggu kedatangan Kate. Kate bertanya, apa Kijima yang meracuninya, karena membalas dendam atas tragedi di Osaka. Kijima menegaskan bahwa kematian Kate tidaklah penting, karena Kate hanyalah alat bagi organisasinya. Bagi Kijima, keluarga merupakan prioritas utamanya, dan Kijima merasa gagal karena tidak menyadari akan rasa iri yang mengakar pada anggota keluarganya, yang diakibatkan oleh pengaruh barat. Dan orang yang dimaksud Kijima adalah Renji. Disinilah sebuah fakta terungkap, bahwa Renji berambisi menjadi ketua klan dengan bersekongkol dengan pihak luar, dan orang yang dimaksud adalah Perry. Orang yang selama ini Kate anggap sebagai orang tua, orang yang selalu ada untuk Kate di masa-masa sulitnya, dan yang lebih mengecewakan, dalang diracuninya Kate merupakan ulah dari Perry itu sendiri. Karena setelah Kate berhasil membunuh Kijima, Perry juga berencana akan menghabisi Kate, karena dirasa sudah tidak berguna lagi. Setelah itu, Perry dan Renji akan berkuasa penuh atas klan Kijima dan aset-asetnya. Kijima menambahkan bahwa ia merasa sedikit iba dengan Kate, karena Kate hanya dimanfaatkan Perry seumur hidupnya. Dan Kijima merasa mereka berdua senasib, yakni sama-sama dihianati oleh keluarga mereka sendiri. Kijima menyesali bahwa ia telah melakukan kesalahan besar dengan menelantarkan keponakannya Annie ketika dia sangat membutuhkannya. Kate menegaskan ia tetap harus menyelesaikan apa yang telah ia mulai dan tetap akan membunuh Kijima. Kijima berkata untuk membiarkannya mempertahankan kehormatannya dan tidak akan melawan jika Kate tetap ingin membunuhnya sebagai bentuk penebusan dosa di masa lampau. Di luar rumah terlihat Perry telah sampai di lokasi dan bertemu Annie. Perry membeberkan fakta yang selama ini tidak Annie ketahui untuk menghasutnya, bahwa orang yang selama ini ia bantu dan ia percaya adalah pembunuh ayahnya di Osaka 10 bulan lalu. Dan kini, Kate akan segera menghabisi nyawa pamannya Kijima. Tak lama terdengar suara tembakan yang berarti Kijima telah dibunuh. Dan setelah Kate keluar, Annie melampiaskan amarahnya pada Kate karena telah membunuh semua keluarganya. Namun saat Kate akan mencoba menjelaskan apa yang telah terjadi, Annie sudah merasa muak dan melepaskan tembakan pada Kate. Beruntung peluru hanya menyerempet pipi Kate. Kate terkapar dan Annie memutuskan untuk ikut bersama Perry. Tanpa tahu bahwa dalang di balik kehancuran klan Kijima adalah Perry. Di akhir hidupnya, Kate melihat kilas balik saat ibunya tewas terbunuh, dan Perry mengajaknya untuk ikut dengannya, dan melatih Kate semua keterampilan membunuh. Kate dengan sisa kesadarannya ingin membawa Annie kembali, karena kisah Annie tidak jauh berbeda dengannya, yang mana mereka melihat orang tuanya tewas, tepat di depan matanya. Di detik-detik terakhir, samar-samar terlihat Kijima keluar dari rumah dengan membawa insulin terakhirnya, yang ternyata Kate tidak membunuh Kijima. Dan kini misi terakhir Kate beralih. Kate dan Kijima sekarang di pihak yang sama, dan akan membalas perbuatan Perry dan Renji. Disinilah Annie berada sekarang, dan langsung dibuat terkejut ketika ada Renji di sana. Dengan lantang Renji berkata pada Perry, ketika Kentaro ayah Annie tewas, ia selalu diawasi. Renji panik dan mengambil tindakan terlalu cepat. Annie mendengar semua pembicaraan Perry dan Renji. Dan Renji menyampaikan selamat datang di Yakuza kepada Perry, berkat insulin terakhir yang telah disuntikan. Kini waktu Kate hanya tersisa kurang dari 24 jam, dan mereka bergerak menuju markas organisasi Perry.
untuk membasmi semua yang ada di sana dan membawa Annie pulang. Dengan santainya, Kate, Kijima, dan anggotanya masuk lewat pintu depan dan terjadilah baku tembak antara kedua kelompok. Perry terlihat panik saat melihat Kate dan Kijima masih hidup, dan dia mengerahkan semua anggota timnya untuk membentuk barikade. Kijima menantang Renji untuk duel menggunakan katana karena lebih terhormat. Terlebih Renji berambisi ingin menjadi Oyabun atau ketua klan menggantikan Kijima. Dengan demikian, ia terlebih dahulu harus mengalahkan Kijima. Namun Renji dapat ditumbangkan dalam sekejap. Tibalah Kate dalam sebuah ruangan dan Annie yang menjadi sandera bagi Perry. Tembakan Kate lebih fatal karena mengenai organ vital Perry, yang membuatnya tewas di tempat. Dan Kate yang sudah semakin sekarat juga tidak akan bertahan lama. Di akhir hayatnya, Kate menyampaikan permohonan maaf pada Annie dan menyesal karena telah membunuh Kentaro, ayah Annie. Pada akhirnya, Kate bukan hanya soal balas dendam. Di sisa hidupnya yang singkat, ia memilih menyelamatkan satu nyawa dan menebus kesalahan yang tidak bisa diulang. Racun boleh mengakhiri hidupnya, tapi pilihannya menjadikannya manusia, bukan sekedar alat pembunuh. Menurut kalian, berapa rating untuk film Kate 2021 ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, like, dan subscribe juga channel ini. Satu kali klik artinya kalian telah membantu channel ini untuk berkembang. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di review film berikutnya.